Halo guys, selamat datang di channel Case Game. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kanal ini. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Film dimulai dengan rangkaian animasi Joker yang memukau, menandai acara spesial bertajuk Aku dan Bayanganku. Dalam suasana glamor, Joker tampil penuh gaya saat ia melintasi karpet merah, memancarkan aura yang berubah-ubah. Dia kemudian berbagi momen penuh gairah dengan pasangannya. Sebelum menuju ke panggung, siap menyambut sorak penonton yang antusias. Tanpa perlu pengenalan formal, Joker melesat ke atas panggung, memukau semua orang dengan penampilannya yang khas. Di tengah kemeriahan, ketegangan meningkat ketika sekelompok polisi tiba di lokasi. Mereka berjalan cepat melewati keramaian menuju panggung, dengan misi menangkap Joker. Akhirnya mereka menemukannya, dan tanpa peringatan, mereka menyerangnya dengan brutal, hingga Joker terbaring. Kemudian, suasana berubah menjadi kelam saat kita tiba di penjara. Terlihat di sana, di mana Arthur yang lemah tampak tertunduk, menanggung beban hidup yang berat. Dia dikawal oleh petugas bernama Jackie Sullivan menuju kamar mandi sederhana untuk membersihkan diri. Setelah menyegarkan diri, Arthur dikembalikan ke selnya, di mana dia harus berganti pakaian karena pengacaranya sudah menunggu. Arthur telah berada di tempat ini begitu lama hingga bahkan para penjaga sudah tidak tahan lagi. Waktu berlalu, hingga penjaga tanpa basa-basi memberinya obat harian, seolah hanya rutinitas biasa. Setelah itu, mereka mencukur Arthur dengan kasar di tengah udara dingin. Saat proses berlangsung, para petugas tidak melewatkan kesempatan untuk mengejeknya, sambil tertawa sinis dan memintanya untuk menceritakan salah satu lelucon terkenalnya, mengingatkannya bahwa sudah lama sekali sejak ia membuat orang tertawa. Namun, Arthur tetap diam, menahan diri dari penghinaan itu. Pada akhirnya, justru para petugas yang melontarkan lelucon keji. Jackie yang menyindir bahwa sejak tiba di rumah sakit jiwa, Arthur hanya tersenyum seperti orang bodoh. Let's go. Setelah itu, Arthur berjalan di bawah pengawasan para penjaga pada pagi yang kelabu, dengan udara berat yang mencerminkan kegelapan di sekelilingnya. Di tengah perjalanan, para petugas mengingatkan bahwa Arthur telah membunuh 5 orang. Salah satunya disiarkan langsung di TV nasional. Di tengah suasana suram, seorang wanita misterius muncul untuk pertama kalinya. Kehadirannya memberikan petunjuk tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia terlihat seperti Harley Quinn, yang mendekati Arthur, lalu menirukan gerakan menembak dirinya sendiri di kepala dengan gaya bercanda. Momen ini segera diakhiri oleh para penjaga yang dengan cepat menyeret Arthur untuk bertemu pengacaranya. Di ruang pertemuan, pengacaranya menjelaskan bahwa mereka akan bertemu dokter bernama Deborah, yang akan melakukan evaluasi penting untuk menentukan apakah Arthur sehat secara mental untuk diadili. Jika diagnosisnya berubah, dia akan dipindahkan ke rumah sakit jiwa dengan keamanan tinggi. Sang pengacara dengan nada serius juga menambahkan bahwa Deborah yakin Arthur telah mengalami trauma mendalam sejak kecil, dan menyarankan bahwa mungkin ada orang lain di dalam pikirannya, seseorang yang bisa menjadi dalang sebenarnya di balik kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Do you understand what that means, Arthur? Kini tiba pada momen penting saat Arthur diwawancarai oleh Deborah. Mereka duduk berhadapan, dan dokter memintanya untuk terbuka dan jujur, menceritakan semuanya secara rinci. Dia mulai dengan menanyakan tentang 3 pria yang menyerangnya di kereta bawah tanah, mencoba menemukan hubungan ke masa lalunya, sesuatu yang mungkin memicu rasa sakit yang dialami Arthur sejak kecil. Namun, Arthur tetap pada kebiasaannya, memilih diam dan tidak merespons. Akhirnya, Deborah mengalihkan pembicaraan ke orang yang Arthur bunuh, yaitu Murray Franklin. Inilah momen pertama kali Arthur memecah kesunyiannya dan berbicara. Dia mengungkapkan bahwa musik yang ia dengar mengingatkannya pada saat-saat bersama ibunya, dan dia masih mendengar suara ibunya di kepalanya.
seperti gema yang terus-menerus. Dr. Deborah menyadari bahwa sisi gelap dari kepribadian Joker di dalam diri Arthur semakin kuat setelah kematian ibunya. Tertarik dengan kepribadiannya, Deborah memintanya untuk membiarkan Joker berbicara langsung dengannya. Would he like to talk to me? Keesokan harinya, seorang anak mendekati Arthur dengan rasa penasaran, dan dengan polos berbicara dengan Arthur. Tanpa sepatah kata pun, Arthur meninggalkan anak itu. Kemudian, para penjaga kembali mengejeknya dengan cara mereka yang biasa, namun Joker tetap diam, tidak terpengaruh. Salah satu penjaga melontarkan komentar yang melekat di benak Arthur, mengatakan bahwa dia pasti merasa seperti bintang karena film tentang dirinya telah dibuat, dan sekarang semua orang melihatnya sebagai selebriti. Komentar ini meninggalkan jejak dalam di pikiran Arthur, membuatnya terobsesi dengan gagasan menjadi seorang bintang yang dikagumi. Pikiran ini semakin memperkuat transformasi Arthur menjadi Joker. Hari baru dimulai di rumah sakit jiwa yang suram, dan seorang penjaga mendekati Arthur untuk mengucapkan selamat pagi, lalu membawanya untuk bergabung dengan tahanan lain yang sedang berkumpul untuk bernyanyi, dan sekarang giliran Arthur untuk ikut bergabung. Mereka menempatkannya di kelas musik, dengan harapan melalui melodi-melodi tersebut, Arthur bisa menemukan kedamaian dan kepuasan. Para penjaga hanya meminta satu hal darinya, agar dia mau bergabung dengan pasien lain dan bernyanyi bersama mereka. Di antara kelompok tersebut, Arthur melihat seorang gadis yang sebelumnya menarik perhatiannya. Penasaran, gadis itu bertanya apakah dia benar-benar Arthur. Arthur mendekat, dan gadis itu memperkenalkan dirinya bernama Lee. Tanpa berpikir panjang, Arthur mengakui bahwa dia telah membunuh 5 orang. Dan yang terakhir ia bunuh di siaran TV nasional. Meskipun, sebenarnya ada satu korban lagi, yaitu ibunya, sesuatu yang belum diketahui oleh orang lain. Nobody knows, but I also killed my mother. Lee tetap tenang dan mengatakan bahwa dia telah menonton film tentang Arthur setidaknya 20 kali dan sangat menyukainya. Dia bahkan mengaku sebagai penggemar berat. Di sela percakapan, Lee menceritakan kisahnya sendiri, bahwa ayahnya sering memukulinya hingga ia meninggal beberapa tahun lalu. Setelah itu, Lee membakar gedung tempat ia tinggal, yang membuat ibunya mengurungnya di rumah sakit jiwa. Lee juga mengungkapkan hal lain. Ketika dia melihat Arthur di acara Murray Franklin, dia berharap Arthur akan menembak dirinya. Dan ketika hal itu terjadi, untuk pertama kalinya Lee merasa tidak sendirian di dunia ini. Dia merasa mereka memiliki sesuatu yang gelap dan sama di dalam diri mereka. I didn't feel so alone anymore. Percakapan itu tiba-tiba terhenti, ketika Jackie datang untuk membawa Arthur menjalani pengobatan rutinnya. Tak lama kemudian, Arthur kembali jadi berita. Hasil evaluasi mentalnya mengungkapkan bahwa ia dianggap sehat untuk diadili, dan jaksa akan menuntut hukuman mati. Berita ini dengan cepat menyebar di rumah sakit jiwa dan menjadi bahan lelucon di antara narapidana lain. Tetapi Arthur tidak terpengaruh. Ia mulai bernyanyi, mencoba menemukan kebebasan dalam musik. Melodi yang dimainkan Arthur begitu memikat hingga tanpa disadari. Semua orang di sekitarnya ikut terhanyut, menciptakan momen harmoni yang nyata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arthur merasa diterima oleh orang lain. Namun, perasaan ini hanyalah khayalan dalam pikirannya. Pada kenyataannya, Arthur belum mengucapkan sepatah kata pun. Adegan kemudian berpindah, kita melihat Arthur terjebak dalam kekacauan, tak terkendali di bawah hujan deras, menerima hukuman kejam. Arthur menghubungi pengacaranya, memberitahunya bahwa wartawan telah berusaha menemuinya. Namun pengacaranya mengatakan bahwa ia harus menunggu hingga mereka mengatur wawancara resmi sebelum persidangan. Setelah itu, Arthur memutuskan untuk menonton film. Lee kemudian memintanya keluar sebentar, tapi Arthur menolak karena takut ditembak jika ia keluar. Lee kemudian pergi sebentar, menyalakan api di belakang mereka, lalu dengan tenang kembali duduk di samping Arthur. Ketika api menyala, mereka pun berlari keluar dari penjara.
Terlihat di sana, mereka menari dan tertawa di jalanan. Namun kenyataannya mereka tidak benar-benar melarikan diri. Mereka hanya merayakan terlalu dini. Di luar gerbang para wartawan mengambil foto mereka, dan keduanya diseret kembali ke dalam penjara. Kini Arthur dan Lee dihukum, tapi mereka tak peduli dan hanya tertawa seperti orang gila. Kita kemudian masuk ke dunia mimpi, di mana Joker menari dengan Lee. Mereka merasa bahagia dan bebas. Tak lama kemudian, Lee datang mengunjunginya setelah salah satu penjaga mengizinkannya masuk. Dia memberitahu Arthur bahwa waktunya di penjara tidak lama lagi karena dia akan dipulangkan. Para dokter merasa Arthur memberi pengaruh buruk pada Lee. Tapi sisi baiknya, sekarang Lee bisa hadir di persidangan Arthur setiap hari hingga dia bebas. Lee kemudian perlahan-lahan mulai merias wajah Arthur, mengubahnya menjadi Joker. Sambil melukis wajahnya, Lee berbisik bahwa dia ingin melihat sosok pria di balik topeng Joker. Setelah itu, Joker bertemu dengan pengacaranya, yang memberitahunya bahwa Lee telah dibebaskan dari penjara dan kini sedang memberikan wawancara tentang hubungan mereka. Pengacaranya menjelaskan bahwa untuk wawancara resmi, Arthur harus bertindak seperti orang biasa, bukan sebagai Joker. Terlihat di sana, selama wawancara, Patty mengulas kejahatan yang dilakukan Arthur, menunjukkan bahwa dalam waktu 4 minggu, dia telah membunuh 5 orang. Dia kemudian bertanya tentang apa yang terjadi pada malam Arthur membunuh Murray Franklin secara langsung di TV. Dengan tenang, Arthur menjawab bahwa pada malam itu, dia hanya berpikir untuk bunuh diri, dan menurutnya, Murray hanyalah bagian dari acaranya. I thought Murray was playing a part in my show. Patty lalu bertanya apakah Arthur masih ingin mati, mengingat dia kini dijatuhi hukuman mati dan akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun, Arthur menjelaskan bahwa itu adalah masa lalu, dan dia tidak menginginkan hal yang sama lagi. Dia menyatakan bahwa sekarang dia tidak peduli lagi, dan Patty, menurutnya, sama saja seperti Murray, hanya ingin membahas kesalahannya di masa lalu, bukan tentang siapa dia sekarang dan betapa dia telah berubah. I'm not alone anymore. Patty kemudian bertanya bagaimana dia berubah, dan Arthur menjelaskan bahwa kini dia tidak merasa sendirian lagi. Dia memiliki seseorang yang spesial. Patty lalu menunjukkan surat kabar, dengan foto mereka berdua saat mencoba kabur. Melihat gambar itu, Arthur mulai bernyanyi, dan dalam lagunya, dia menyatakan bahwa dia sedang jatuh cinta, bahwa kini dia punya seseorang yang spesial yang akan dia nyanyikan, membawa kebahagiaan baginya. Sementara itu, kita melihat Lee menonton wawancara Arthur dan memutuskan untuk memecahkan kaca jendela sebuah toko, mencuri TV agar bisa terus menontonnya. Waktu berlalu, dan hari persidangan akhirnya tiba. Arthur dibawa ke pengadilan, dan ketika tiba di sana, dia melewati kerumunan pengikut dan penggemar yang berpakaian seperti badut sebagai bentuk penghormatan. Persidangan segera dimulai, dengan para penjaga juga mengikuti siaran langsungnya. Saat hakim memperkenalkan diri, dia memperhatikan bahwa Arthur melihat sekeliling. Hakim bertanya apakah Arthur baik-baik saja. Lalu Arthur menjawab bahwa dia baik, hanya saja dia sedang mencari seseorang. Jawaban ini membuat mereka yang berada di sana tertawa dan mengejeknya. Persidangan pun dimulai, dan di luar, Lee akhirnya tiba meskipun terlambat. Dia datang untuk melihat Arthur. Pengacara lawan kemudian mulai berbicara, menyatakan bahwa menurutnya, Arthur tidak psikotik dan sepenuhnya sadar akan tindakan yang dia lakukan saat melakukan kejahatan. Menurutnya, Arthur hanya berpura-pura memiliki gangguan mental dan sebenarnya hanya menderita 4 masalah utama: kurangnya empati, depresi, kecemasan, dan gangguan ringan. Pada saat itu, pengacara Arthur maju dan bertanya berapa lama wawancara Arthur berlangsung, dan jawabannya adalah sekitar 2 jam. Namun, pengacaranya tahu dengan pasti bahwa durasinya tepat 89 menit. Dia kemudian mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang bisa membuat kesimpulan besar dalam waktu 89 menit.
tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup Arthur. Dia mengingatkan bahwa mereka tidak tahu tentang trauma yang dialami Arthur sepanjang hidupnya. Mereka tidak tahu bahwa pemerintah menelantarkannya dan mengirim Arthur kembali ke tempat di mana dia mengalami trauma terburuk ketika masih berusia 7 tahun. Menjadi korban kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan pelecehan psikologis. Menurut pengacaranya, Arthur menciptakan identitas baru, yaitu Joker, sebagai topeng untuk melindungi dirinya. Ketika 3 pria mabuk menyerangnya di kereta bawah tanah, sisi gelap Joker muncul dengan kekuatan yang kuat, membenarkan keberadaannya sebagai mekanisme perlindungan diri. Di tengah persidangan, timbul keberatan ketika pihak pengacara ingin memperlihatkan buku harian pribadi Arthur, yang berisi fantasi, lelucon aneh, dan detail tentang hubungan imajiner yang dia bayangkan dengan seorang wanita. Setelah sesi tersebut, Lee mendekati pengacara Arthur dan meyakinkannya bahwa Arthur sebenarnya tidak sakit, tetapi justru sempurna. Dia berjanji bahwa mereka akan keluar bersama dan menaklukkan dunia, memulai dari hal kecil sebelum mencapai puncak. Pengacara Arthur lalu mengaku bahwa mereka memiliki peluang yang cukup baik untuk memenangkan kasus ini, tetapi mengingatkan bahwa Lee bisa merusak semuanya. Arthur yang setia pada Lee, membelanya dengan mengatakan bahwa dia mengerti Lee karena mereka berdua telah melalui hal-hal yang mirip, seperti kekerasan dan perlakuan buruk. Namun, pengacara Arthur mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan bahwa Lee sebenarnya tidak jujur. Dia hidup nyaman bersama kedua orang tuanya dan ayahnya masih hidup. Lee memeriksakan dirinya ke rumah sakit jiwa atas kehendaknya sendiri, dan dia bisa pergi kapanpun dia mau. Pengacara itu bahkan bertanya apakah Lee pernah menyebutkan bahwa dia memiliki gelar di bidang psikiater. She went to grad school for psychiatry. Pengacara memperingatkan Arthur bahwa meskipun dia tahu rasanya mencintai seseorang, dia tidak boleh percaya pada semua kata-kata Lee. Meski kenyataan ini terbongkar, plot cerita mengalami perubahan drastis saat Arthur membayangkan sebuah pertunjukan musik bersama Lee. Di tengah pertunjukan, Lee berkhianat dan menembaknya. Namun, adegan yang tampak sangat nyata dalam benaknya ini hanyalah fantasi yang diciptakan Arthur saat dia berjuang dengan pikirannya. Tak lama setelah itu, seorang petugas memberitahu Arthur bahwa Lee datang berkunjung. Saat bertemu Lee, Arthur melakukannya dengan keyakinan bahwa dia telah mengetahui seluruh kebenaran. Dia menghadapinya dengan mengatakan bahwa dia tahu bahwa Lee sebenarnya adalah putri seorang dokter, dan mereka tidak tumbuh di lingkungan yang sama. Lee mengakui hal ini, menyatakan bahwa dia hanya ingin Arthur menyukainya. Arthur tetap tegas menyatakan bahwa dia bukan orang bodoh. Tetapi Lee terus mencoba meyakinkannya bahwa semua orang di pengadilan hanya menertawakannya. Dia juga menyebut bahwa pengacaranya tidak terlalu peduli pada Arthur, tetapi Lee peduli padanya. Lee kemudian mengungkapkan bahwa dia sudah pindah ke apartemen di gedung yang sama, sehingga mereka bisa tinggal bersama. Meskipun Arthur menolak ide tersebut, mengatakan dia tidak ingin tinggal di sana, Lee tetap bertekad dan mengungkapkan bahwa dia telah hamil anaknya. I'm pregnant. What? Di sidang berikutnya, seseorang bernama Sophie dipanggil untuk memberikan kesaksian. Dia menceritakan bagaimana Arthur memasuki apartemennya saat dia bersama putrinya. Saat ditanya apakah Arthur tampak berbeda dari pria yang biasa dia lihat di gedung, Sophie mengakui bahwa dia tidak mengenal Arthur dengan baik, hanya pernah melihatnya beberapa kali. Sophie juga menyebut bahwa dia mengenal ibu Arthur, yang sering bersikap baik kepada putrinya. Dia menjelaskan bahwa setelah kejadian tersebut, dia memilih untuk pindah demi keselamatan putrinya. Pengacara Arthur kemudian bertanya apakah Arthur yang dia lihat di TV, yang saat itu berpakaian seperti Joker, tampak seperti orang yang sama yang memasuki apartemennya. Sophie dengan tegas mengatakan bahwa Arthur yang dia lihat di TV terlihat sangat berbeda, karena saat itu dia berpakaian seperti badut. Pengacara Arthur memanfaatkan momen ini dengan menunjukkan bahwa meskipun ibu Arthur sangat baik kepada putri Sophie, kemungkinan besar dia pernah menceritakan sesuatu tentang putranya. Sophie mengingat bahwa ibu Arthur pernah mengatakan putranya memiliki sesuatu yang aneh, seperti tawa yang konyol dan menyeramkan.
Ibu Arthur bahkan menceritakan ketika Arthur masih kecil mencegahnya dari bunuh diri. Sophie juga menyebut bahwa menurutnya cerita itu tidak masuk akal, karena Arthur tidak pernah terlihat lucu. Dia juga menyebut bahwa ibunya mengatakan Arthur tidak pernah punya pacar dan masih perjaka. Tak lama kemudian, Arthur mengalami imajinasi, di mana dia melihat dirinya berubah sepenuhnya menjadi Joker, membantai semua orang di ruang sidang sambil tertawa terbahak-bahak dengan kegilaan. Namun, ia segera kembali ke kenyataan saat persidangan berlanjut. Tiba-tiba, Arthur memutuskan untuk melakukan sesuatu yang drastis. Ia menginterupsi kesaksian yang sedang berlangsung dan mengumumkan bahwa dia ingin membela diri sendiri, sekaligus memecat pengacaranya. Hakim meskipun terkejut, menyetujui permintaan Arthur untuk membela dirinya sendiri di persidangan. Tak lama setelah itu, Lee mengunjunginya di penjara dan memberi selamat atas keputusannya untuk memecat pengacaranya dan mengambil kendali atas pembelaannya sendiri. Lee dengan bangga mengatakan bahwa dia yakin Arthur akan berhasil. You're Joker. Ketika hari Senin tiba, persidangan Arthur dilanjutkan, dan saksi berikutnya bernama Gary dipanggil untuk memberikan kesaksian. Gary menceritakan dengan jelas bagaimana Arthur secara brutal menikam seseorang bernama Randall, dan bagaimana kejadian itu berlangsung. Arthur kemudian berbicara dengan nada mengejek nama belakang Gary. Arthur lalu bertanya apakah saat Gary melihatnya menikam Randall, dia terlihat gila atau seperti orang lain. Secara tersirat menanyakan apakah Gary melihat sosok Joker dalam dirinya. Gary tampak kebingungan, mengakui bahwa Arthur memang terlihat sangat berbeda, seperti orang lain sepenuhnya. Dia mengungkapkan bahwa peristiwa itu telah menyebabkan trauma mendalam dalam hidupnya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bagian yang paling sulit baginya adalah menerima bahwa Arthur, yang selama ini memperlakukannya dengan baik dan tidak pernah mengolok-oloknya, kini berubah menjadi sosok yang begitu mengerikan. Setelah Gary menyelesaikan kesaksiannya dan tidak ada saksi lagi untuk penuntutan, serta tidak ada pembelaan lebih lanjut dari Arthur, hakim kemudian mengumumkan istirahat dan persidangan dilanjutkan pada hari Senin. Keesokan harinya, dalam suasana yang kacau, Joker bertemu dengan Lee, dan bersama-sama mereka memulai pertunjukan musikal. Setelah itu, Joker merasa kuat, memberitahu para penjaga bahwa dia kini berperan sebagai pengacara dan akan membawa mereka ke pengadilan. Namun, para penjaga merespon dengan brutal, memukulinya sebagai hukuman atas penghinaan yang dilakukannya selama persidangan saat dia menyebut mereka sebagai petugas gemuk di siaran langsung TV. Setelah dihajar, dia terbaring di sana hingga hari Senin pagi. Ketika Arthur kembali ke pengadilan, kali ini dia mengenakan kostum Joker lagi. Hakim yang semakin tidak sabar memberitahu Arthur bahwa ini bukanlah sirkus dan ia harus berperilaku layak. Arthur kemudian mengaku telah membunuh 6 orang, bukan hanya 5 seperti yang diketahui publik, termasuk ibunya yang dia bunuh dengan membekapnya menggunakan bantal sampai berhenti bernapas. Kini, dia merasa tersesat dan ingin memulai hidup baru. Mendengar pengakuan ini, Lee sangat kecewa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berdiri dan meninggalkan ruang sidang. Setelah itu, Arthur diberikan izin untuk melakukan panggilan telepon. Dia segera menghubungi Lee, memintanya untuk kembali karena putusan akan diumumkan dalam 1 jam, dan dia ingin kehadirannya. Sambil menunggu, dia menyanyikan sebuah lagu untuknya melalui telepon. Namun Lee tidak menjawab, tetapi kita melihatnya mendengarkan setiap kata dengan air mata di matanya. Dia kemudian mengangkat pistol dan mengarahkannya ke kepalanya sendiri. Saat putusan tiba, juri berdiri dan menyatakan Arthur bersalah atas semua dakwaan pembunuhan. Selama persidangan, di tengah keheningan yang mencekam, Arthur mulai tertawa dengan tawa khasnya yang menakutkan dan sinis. Ini menciptakan kekacauan di ruang sidang, yang dipenuhi dengan jeritan dan kebingungan, hingga tiba-tiba sebuah bom dilemparkan sehingga terjadi ledakan.
Dalam sekejap, ruang sidang hancur berantakan dan orang-orang yang hadir di persidangan terluka. Arthur hampir tidak bisa bergerak, tetapi berhasil keluar. Di luar, para penggemarnya yang berpakaian seperti Joker menunggunya dan membantu dia melarikan diri. Namun, kerumunan tampak kacau, menabrak lampu merah, dan Arthur mengambil kesempatan untuk menyelinap keluar dari mobil dan melarikan diri. Meskipun dikejar, mereka tidak bisa menangkapnya. Kini, Arthur berjalan sendirian dan merasa kesepian hingga akhirnya dia menemukan Lee di tangga. Dia memberitahunya bahwa mereka telah meledakkan gedung pengadilan, dan sekarang dia bebas, jadi mereka harus segera pergi. Arthur ingin melarikan diri bersamanya, tetapi Lee mengatakan bahwa mereka tidak bisa kemana-mana karena mereka memiliki fantasi yang harus ditinggalkan. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak lagi menjadi orang yang sama. Arthur pun kini menangis, mengungkapkan bahwa dia tidak bisa hidup tanpanya dan merasa harus melarikan diri karena mereka akan memiliki bayi. Namun, Lee mulai bernyanyi, sementara Arthur lebih memilih untuk berbicara. Setelah selesai menyanyikan lagunya, Lee hanya mengucapkan selamat tinggal, dan polisi tiba untuk membawanya pergi. Mereka membawanya kembali ke penjara, di mana Arthur merasa sedih dan kecewa dengan hidupnya, bahkan tidak ingin bernyanyi lagi. Di sana, seorang petugas memberitahunya bahwa dia memiliki pengunjung. Dengan setengah hati, Arthur pergi untuk melihat siapa yang datang. Seseorang itu kemudian bercerita tentang seorang psikopat di bar yang mengalihkan perhatian orang dan tiba-tiba menikam Arthur. Arthur kemudian membayangkan adegan di mana Lee mengkhianatinya. Dia menyanyikan lagu One Last Time, di mana dia menyatakan bahwa dia akan berhasil membangun gunung itu dan percaya bahwa Tuhan akan mengirim Jibril untuk membawanya. Dia akhirnya menyebutkan keinginannya untuk memiliki seorang putra yang baik untuk menggantikannya, dan mengakhiri lagunya dengan mengatakan bahwa dia akan meninggalkan seorang anak di surga. Dan inilah akhir dari cerita ini. That's life! Mungkin bingung ya dengan ending dari kelanjutan film Joker ini, tapi tenang, gua akan coba jelasin dari sudut pandang gua. Menurut gua keseluruhan dari film ini, 80% hanyalah imajinasi dari Bang Joker, mencoba menggambarkan pikiran orang-orang yang terpinggirkan, kaum marginal, yang mencoba untuk hidup lebih baik sesuai norma yang ada. Tapi lingkungan tidak memberikan kesempatan itu, sehingga endingnya Bang Joker membunuh semua sisi baik dari dirinya, membunuh sisi rapuh dari dirinya, semua rasa cinta, putus asa, harapan, dibunuh dengan 80 kali tusukan. Dan di film ketiganya dia bakal menjadi Bang Joker yang pres, muda, kejam, psikopat, dan tidak punya rasa empati. Itu menurut gua ya. Kalau kalian gak mau nurut ya gak apa-apa. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga terhibur. Wassalam.